Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puspika Ayuni Puri SEM SIM. Perkenalkan Bu, nama saya Rama Supriyatna dari kelas MJ702. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi ujian akhir semester Universitas Cyber Asia. Untuk judul kali ini yaitu analisis jurnal Determinants of Capital Market Investment Interest in the Millennial Generation in the COVID-19 Pandemic, atau pengaruh investasi pasar modal terhadap generasi milenial pada masa pandemi COVID-19. Untuk daftar isinya, yang pertama itu cover, yang kedua daftar isi, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Nah, latar belakang dari jurnal ini, pandemi COVID-19 membuat masyarakat semakin bergantung pada gadget dan internet dalam menjalankan aktivitas kebutuhan seperti bekerja, berbelanja, belajar, bersosialisasi, hingga beribadah. Pasar modal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat baik di tengah kondisi ekonomi yang sangat menantang akibat pandemi COVID-19, terutama dari sisi frekuensi perdagangan dan pertumbuhan jumlah investor. Akan tetapi, peningkatan minat investasi tersebut tidak diimbangi dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena rendahnya tingkat literasi dan adanya banyak promosi atau endorsement dari public figure melalui media sosial di masa pandemi COVID-19. Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisa atas jurnal internasional yang berjudul Determinants of Capital Market Investment Interest in the Millennial Generation in the COVID-19 Pandemic. Rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk rumusan masalah yaitu bagaimana hasil penelitian dan pembahasan pada jurnal Determinant of Capital Market Investment Interest in the Millennial Generation in the COVID-19 Pandemic. Yang kedua, apakah jurnal tersebut ini masih relevan untuk diaplikasikan pasca pandemi. Nah, tujuan penelitiannya itu untuk memahami hasil penelitian dan pembahasan pada jurnal tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui jurnal tersebut ini masih relevan untuk diaplikasikan pasca pandemi. Untuk metode penelitiannya, penelitian pada jurnal Determinants of Capital Market Investment Interest in the Millennial Generation in the COVID-19 Pandemic ini menggunakan sampel yang ditetapkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu generasi milenial yang berdomisili di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki nomor single investor identification dan rekening dana nasabah, serta memiliki minat untuk berinvestasi di pasar modal pada masa pandemi COVID-19. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibuat menggunakan Google Form dan disebarkan secara online. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan menggunakan rumus Cochrane 96,04 atau dapat dibelakang menjadi 100 sampel. Untuk makalah ini juga saya mengambil beberapa kajian literatur yang mencakup artikel dan sumber sekunder lainnya. Nah, masuk ke pembahasan. Yang pertama itu terkait hasil penelitian dan pembahasannya. Di sini ada 7 komponen. Yang pertama itu motivasi berpengaruh positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki motivasi yang tinggi yang ditandai dengan adanya keinginan untuk mengatur kembali anggaran keuangannya dalam hal
pengeluaran atau konsumsi agar dapat berinvestasi di pasar modal. Yang kedua, kemajuan teknologi berpengaruh positif karena dengan kemajuan teknologi memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berinvestasi. Yang ketiga, literasi keuangan berpengaruh negatif yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan FOMO atau fear of missing out generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Generasi milenial tertarik untuk berinvestasi karena melihat konten yang tersebar di luar media sosial. Kemudian model investasi minimum berpengaruh negatif. Karena dari penilaian dari responden menunjukkan bahwa semakin kecil modal minimum, maka akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Yang kelima yaitu hasil investasi berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini mengharapkan keuntungan dan dividen. Yang keenam, risiko investasi berpengaruh positif karena responden menilai bahwa dalam melakukan investasi akan ada risiko yang terjadi. Dan yang terakhir, media sosial berpengaruh positif, menunjukkan bahwa dalam keberadaan media sosial sebagai sarana kampanye mengenai investasi saham, penyediaan informasi teknik mengenai investasi saham, dan penyediaan informasi mengenai cara investasi saham. Berdasarkan hasil penelitian bahwa motivasi kemajuan teknologi, hasil investasi, risiko investasi, dan media sosial berpengaruh positif signifikan. Namun literasi keuangan dan modal investasi minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap minat investasi pada perusahaan di masa pandemi COVID-19. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai relevansi jurnal Determinant of Capital Market Investment Interest in the Millennial Generation in the COVID-19 Pandemic pasca pandemi. Di sini Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatat pertumbuhan jumlah investor saham yang naik signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mayoritas investor pasar modal berasal dari kalangan usia muda seperti milenial, dari Gen Z, milenial dan Gen Z, mohon maaf. Beberapa alasan investor muda tertarik dengan saham antara lain, yang pertama, perubahan minat. Dalam beberapa tahun belakangan ini ada perubahan dari perilaku konsumtif kalangan muda menjadi cenderung lebih ingin investasi. Yang kedua, akses ke pasar modal yang lebih mudah. Munculnya perusahaan sekuritas, fintech, dan bahkan marketplace yang semakin banyak menjual produk investasi turut berpengaruh pada tren ini. Yang ketiga yaitu digitalisasi. Instrumen investasi ini juga lebih diminati karena untuk terjun ke pasar modal menjadi semakin mudah, apalagi dengan pembukaan rekening investasi yang sekarang dapat dilakukan secara online. Dan yang terakhir yaitu influencer. Influencer juga menjadi salah satu faktor generasi muda melirik saham. Di internet, banyak influencer yang membagikan kisah sukses mereka berinvestasi saham. Di sini ada beberapa poin juga mengenai relevansi terkait jurnal pasca pandemi. Data terbaru mengungkapkan milenial paling melek terhadap literasi keuangan dibandingkan dengan generasi lainnya. Hal tersebut berdasarkan survei literasi dan inklusi keuangan tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil survei literasi dan inklusi keuangan tahun 2024 memperhatikan bahwa umur 26 sampai 35 tahun memiliki indeks literasi keuangan komposit, konvensional, dan syariah lebih tinggi dari kelompok umur lainnya. Masing-masing dari indeks literasi keuangan berada di angka
74,82%, 74,47%, dan 50,32%. Ini dinyatakan oleh Ibu Frederica dari OJK pada tahun 2024. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa jurnal berjudul Determinant of Capital Market Investment Interest in the Millennial Generation in the COVID-19 Pandemic tetap relevan untuk diterapkan meskipun pandemi COVID-19 telah berakhir. Namun terdapat beberapa catatan terkait dengan hasil analisis indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian tersebut. Penelitian tersebut menyebutkan 7 indikator yang mempengaruhi minat investasi pasar modal pada generasi milenial selama pandemi COVID-19. 2 indikator yang disebutkan memiliki hasil negatif, yaitu literasi keuangan dan modal investasi minimum. Namun data terbaru menunjukkan bahwa situasi telah berubah. Kini generasi milenial dianggap lebih melek literasi keuangan dibandingkan dengan generasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa indikator literasi keuangan yang dulu negatif sekarang sudah berkembang dan lebih mendukung minat investasi generasi milenial. Oleh karena itu, meskipun dua indikator tersebut awalnya mengindikasikan tantangan, situasi terkini membuktikan bahwa pemahaman dan kesadaran finansial generasi milenial kini telah meningkat. Dengan demikian, relevansi penelitian ini tetap terjaga meskipun kondisi pasar dan perilaku investasi telah mengalami perubahan setelah pandemi. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian bahwa motivasi, kemajuan teknologi hasil investasi, risiko investasi, dan media sosial berpengaruh positif signifikan, namun literasi keuangan dan modal investasi minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap minat investasi pada perusahaan di masa pandemi COVID-19. Pernyataan di atas menandakan bahwa jurnal berjudul Determinants of Capital Market Investment Interest in the Millennial Generation in the COVID-19 Pandemic tetap relevan untuk diterapkan meskipun pandemi COVID-19 telah berakhir. Namun terdapat beberapa catatan terkait dengan hasil analisis indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian tersebut. Data terbaru menunjukkan bahwa situasi telah berubah. Kini generasi milenial dianggap lebih melek literasi keuangan dibandingkan dengan generasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa indikator literasi keuangan yang dulu negatif sekarang sudah berkembang dan lebih mendukung minat investasi generasi milenial. Dengan demikian, relevansi penelitian ini tetap terjaga meskipun kondisi pasar dan perilaku investasi telah mengalami perubahan setelah pandemi. Untuk sarannya, yang pertama yaitu dari keterbatasan penelitian ini, diberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel atau menggantinya dengan variabel lain yang belum ada dan atau digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua, periode waktu penelitian dan objek yang digunakan juga diharapkan dapat diperluas sehingga dalam penelitian selanjutnya peneliti dapat memperoleh hasil yang maksimal dan baik. Ini ada daftar pustakanya, ada beberapa daftar pustaka. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf apabila presentasi saya masih ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.